Oke, kita mulai sekarang ya. Jadi selamat malam untuk teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi perkenalkan nama saya Asta. Mungkin yang udah kenal sebelumnya di sesi-sesi sharing sebelumnya. Nama saya Asta. Profesi saya di sini sebagai dokter, kebetulan praktek sendiri ya. Jadi praktek mandiri, menyempatkan diri gitu untuk mengembangkan bot ini. Jadi awalnya mengembangkan bot itu memang karena niat awal trading lagi dan karena ada hobi coding begitu. Jadi iseng-iseng sambil mengembangkan ini. Awalnya cukup simple sebenarnya buatnya ya, simple banget karena hanya mendeteksi akumulasi distribusi seperti itu. Jadi pengembangannya pun dari awal pengembangan akhir tahun 2021 hingga sekarang banyak kritik dan saran yang masuk hingga jadi seperti saat ini gitu. Jadi sekarang kita mulai cara membaca gradient chart, atau saya buat sini langkah mudah membaca chart gradient ya. Nanti untuk sesi tanya jawab di akhir materi ini atau di akhir sharing ini, nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang menyarankan sesuatu, bisa di sesi tersebut ya, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi langkah mudah membaca chart gradient. Untuk teman-teman mungkin yang sudah sempat menggunakan boardnya, dari awal di sini memang lebih disarankan menggunakan chart ini ya, jadi chart gradient ini atau GD. Kenapa begitu? Saya jelaskan sedikit di awal, apa sih sebenarnya gradient candlestick itu atau chart gradient. Gitu. Kenapa saya memilihnya nama ini, dan kenapa indikator yang digunakan itu adalah indikator yang tersedia di chart itu. Nanti saya jelaskan kenapa saya memilih itu. Untuk suaranya masuk ya? Jelas? Jelas, siap. Oke, jadi ini gradient candlestick. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah ikut sharing-sharingnya. Gradient candlestick itu sebenarnya simpelnya seperti ini. Jadi pemberian warna pada candlestick itu untuk menentukan suatu saham menarik atau tidak dari analisa yang digunakan gitu. Jadi warna yang didapat itu gabungan dari beberapa indikator gitu ya. Jadi warna hijau menunjukkan saham itu menarik, kalau warna merah itu menunjukkan saham itu kurang menarik atau tidak menarik. Contohnya di sini ada chart candlestick dari Indo, tapi ini FG saya ambil ya. Cuma saya potong di area candlesticknya. Jadi di sini tanda candlestick hijau itu artinya oke. Di sini ya merah ini artinya tidak menarik atau kurang oke begitu. Jadi simpelnya seperti itu. Nanti coba saya jelaskan di belakang indikator-indikator yang menyusun di chart gradient itu apa gitu ya. Jadi bedanya dari candlestick biasa seperti ini. Jadi kalau gradient candlestick itu tidak, warna merah itu tidak selalu harus closingnya berada di bawah opening. Jadi closing di atas opening pun bisa candlenya berwarna merah. Begitu juga hijau. Jadi closingnya tidak harus di atas harga opening. Ya, jadi perbedaannya hanya di situ dan langsung menyimpulkan kelima indikator yang digunakan. Seperti itu. Kalau candlestick biasa seperti ini, sudah biasa kita gunakan ya, di banyak OLT, di banyak aplikasi-aplikasi untuk analisa saham pasti seperti ini candlenya mayoritasnya. Jadi perbedaannya hanya itu. Selanjutnya untuk detail gradient itu ada angka dan juga gradient warna ya. Dari angka itu dari 3, saya memberikan angka dari 3 minus sampai 3 plus seperti itu. Untuk warnanya seperti ini. Jadi kalau warna ini untuk memudahkan penggunaan pada chart atau pada candlestick. Kalau angka ini digunakan pada screener biasanya. Jadi kita lebih mudah menggunakan angka pada screener dan menggunakan warna itu untuk melihat chartnya gitu. Jadi untuk gradient candlesticknya seperti ini. Ini potongannya, potongan gambar atau screenshotnya seperti ini yang paling bawah. Ya, untuk detailnya seperti ini, angka biasanya digunakan pada screener dan juga ada keterangannya di pojok kiri chart biasanya, pojok kiri atas. Untuk warna ini di candlestick ya. Analisa yang menyusun gradient candlestick itu sebenarnya di indikator dotnya ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi kotak-kotak di bawah candlestick ini berarti ini indikator volume,
dari atas ya, indikator teknikal MA, indikator konsistensi akumulasi, detailmologi dan banarmologi dengan sinyal seperti ini. Kalau sinyalnya hijau artinya indikator tersebut memberikan sinyal yang bagus begitu. Kalau yang kuning atau orange ini artinya belum bagus seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan bagian ini di belakangnya. Jadi ini perkenalan apa sih gradient candlestick itu, gitu ya. Jadi ini contoh chartnya saya gunakan kali ini contoh chartnya di Unilever GD. Di sini ada contohnya, ada bagian pertama ini bagian candlestick, di sini ada juga flow, ada bagian dot indikator, di sini ada volume. Ini untuk net GD dan juga net retail ya. Jadi untuk algoritma pada bot ini akan merangkum semua data yang digunakan. Jadi terbentuklah indikator dot signal dan gradient candlestick seperti itu. Kenapa sih dibuatnya warna di candlestick? Kenapa nggak buatnya berupa tulisan gitu? Karena secara saya pribadi itu lebih mudah menggunakan warna itu sebagai kesimpulan dan digambarkan pada candlestick. Jadi lebih mudah mengambil keputusan, tidak terlalu sulit untuk trading atau menginterpretasikan data. Gitu. Jadi kita tinggal melihat warna candlesticknya, kita tahu interpretasinya seperti apa, analisa yang digunakan. Tapi untuk teman-teman yang sudah biasa menganalisa lebih dalam, melihat broker summary atau melihat sampai dan detail transaksi saham tertentu, lebih bagus. Jadi kita lebih tahu secara mendetail bagaimana transaksi yang terjadi di suatu saham gitu. Jadi kan fokusnya sebenarnya buat ini kan untuk analisa secara bandarmologi, tapi dipermudah dengan ini dengan gradien ini. Jadi mempermudah kita mengambil kesimpulan gitu. Ya, jadi yang digunakan untuk menyusun indikator ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ada 5 indikator utama. Sebenarnya ada tambahan lagi, cuma yang utama ini ada 5. Dan gradient dot sinyal itu digunakan untuk melihat indikator mana saja yang memberikan sinyal positif seperti itu atau memberikan sinyal oke. Seperti ini contohnya Unilever sejak bulan April memberikan indikasi konsisten akumulasi begitu. Bisa akumulasi itu entah dari asingnya atau dari menggunakan metode-metode yang lain gitu. Jadi di sini secara metode nanti saya jelaskan di belakang. Jadi penggunaannya seperti itu. Ini terus hidup yang biasa disebut dot 3. Kalau untuk teman-teman yang sudah gabung agak lama, jadi dot 3 itu maksudnya ini. Ya. Oke. Selanjutnya simpulan gradient candlestick itu ini. Jadi 2 plus dan 3 plus itu secara umum memberikan indikasi yang baik. Kalau 1 plus cukup baik, 1 min itu memberikan indikasi hati-hati. Kalau 2 dan 3 min itu awas atau buruk gitu. Jadi kalau kita melihat candlestick-nya berbaris warnanya merah terus gitu nih misalnya, kita bisa menghindar dari saham tersebut sampai memberikan warna kuning atau hijau. Jadi kita skip dulu sahamnya, tapi kita pantau terus, siapa tahu ada gelombang istilahnya pembelian lagi oleh big player-nya gitu. Jadi kita nggak ikut nyangkutnya, tapi ikut cuannya gitu maksudnya ya. Jadi simpelnya seperti itu. Misalnya kita lihat saham yang hijau, apalagi hijaunya konsisten beberapa kali, hijau dicampur kuning sedikit, tapi hijaunya lebih cenderung dominan, begitu kita mungkin bisa ikut numpang. Seperti itu ya. Jadi penggunaannya seperti itu. Kita menginterpretasikan data tiap hari itu hanya berdasarkan warna. Jadi lebih mudah, tanpa harus melihat detailnya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang trading santai, atau tradingnya simpel-simpel aja, nggak terlalu ribet, coret-coret garis itu misalnya nggak terlalu ribet untuk tarik-tarik garis, bisa banget kayak gitu ya. Nah, bagian-bagian dari chart gradient seperti ini ya. Bagiannya di sini ada beberapa contoh saham, ada Unilever, BBKP dan BRPT. Jadi ini bagian-bagiannya sama, bagiannya hanya membedakan itu datanya pasti ya, datanya di sini. Bagiannya ada bagian candlestick di sini, ada bagian dot indikator, volume, sini ada juga net gradient dan juga net retail seperti itu. Jadi yang pertama, bagian pertama itu adalah candlestick dan gradient flow berada pada bagian atas. Di sini ada 7 informasi yang menurut saya membantu dalam trading ya.
selain informasi mungkin yang lain yang tambahan analisa di luar ini. Yang pertama itu ada kode saham pasti, harga closing terakhir di sini, dan juga apakah masuk dalam indeks syariah atau tidak gitu ya. Dan sini juga ada gradient flow. Yang nomor 2 ini tipe gradient flow dan kategori gradient. Jadi untuk teman-teman yang bingung gitu, misalnya di sini warnanya nggak begitu jelas. Di pojok kiri atas ini ada penjelasannya kategori GD2+ itu misalnya. Pada saham Unilever ini kan kita nggak terlalu jelas kan apakah ini warnanya hijau muda, hijau tua atau hijau pekat gitu. Jadi kita lihat di sini kategori gradiennya di 2+. Jadi candle terakhir itu artinya hijau, cuma hijau tua, jadi bukan hijau pekat gitu. Jadi mohon maaf juga untuk teman-teman mungkin yang ada buta warna parsial gitu, tidak bisa membedakan warna hijau gitu. Jadi bisa ngelihat di sini di pojok kiri atas di situ ya. Di situ juga ada tipe gradient flow-nya. Jadi tipe gradient flow itu sebenarnya pemilihan metode oleh bot. Jadi bot ini secara otomatis dia nanti memilih metode-metode yang signifikan terhadap perubahan harga. Jadi ada dua metode sebenarnya. Metode MM itu biasanya disebut selisih net buyer atau top broker, dan juga foreign flow atau asing begitu. Itu juga kombinasi. Di sini ada 3 jadinya ya. Yang dipilih nanti oleh bot secara otomatis gitu. Jadi kita tidak salah mengikuti gitu ya. Jadi kita bisa memilih yang lebih tepat. Kalaupun ada pertimbangan lain mengikuti metode yang berbeda gitu. Jadi setidaknya kita ada gambaran, oh ternyata metode ini yang lebih kuat korelasinya terhadap harga. Nanti di belakang juga saya akan jelaskan apa sih sebenarnya korelasi di bagian bawah itu. Kenapa sih dimunculkan indikator korelasi? Jadi ada hubungannya ke sini, ke tipe gradient flow-nya. Ya. Terus yang nomor 3 itu ada perkiraan akumulasi dan distribusi dan average harga. Jadi di pojok kiri atas itu, yang 5D, 10D, 20D, itu sebenarnya adalah perkiraan akumulasi dan distribusi. Begitu. Akumulasi dan distribusi yang didapatkan dari ini, gradient flow ini. Jadi bukan metode MM atau FF, gitu. Jadi kombinasi sesuai sama tipe gradient flow-nya. Bisa grip di grup. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Jadi yang nomor 3 tadi perkiraan akumulasi dan distribusi dan average harga. Jadi di sini yang digunakan itu adalah perkiraan dalam miliar ya, perkiraan dalam rupiah atau dalam uangnya, bukan dalam lot ya. Untuk mempermudah kita memperkirakan akumulasinya besar atau kecil gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang modalnya cukup besar, jadi misalnya kita melihat akumulasi yang kecil itu kan kita bisa menghindar. Jadi kita tidak mengganggu market maker yang seperti itu ya. Dan juga untuk average harganya di sini perkiraan ya. Jadi tidak ada yang pasti karena yang digunakan untuk menghitung ini hanya metode seperti itu. Di sini ini average-nya seperti ini di sebelah kanan. Dan juga ini nomor 4 itu adalah level Fibonacci ya. Level Fibonacci di sini ada angkanya. Di sini angkanya mempermudah di pojok kiri, dan juga di sini pada chartnya itu untuk lebih jelasnya ya dibandingkan dengan candlestick ya. Dan setelah itu yang 5 ini candlestick, yang kelima ini candlestick ya, udah biasa kita lihat. Dan 6 ini gradient flow. Gradient flow ini bukan moving average ya. Jadi teman-teman kadang ada juga yang private chat gitu nanya, sebenarnya ini yang garis di tengah ini apa, garis biru ini. Jadi di sini adalah gradient flow. Gradient flow bukan moving average atau indikator lain ya. Dan juga yang nomor 7 ini baru saya tambahkan beberapa hari, mungkin 2 hari. Di sini jarak antar candlestick. Jadi kita memudahkan kita untuk menghitung jarak ke belakang ya, itu riwayatnya. Jadi untuk pengguna bandarmologi biasanya untuk cek broker summary. Jadi mempermudah kita hitung berapa hari ke belakang. Jadi kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita lihat, anggaplah dari awal kenaikan Unilever, broker-broker apa saja yang net buy gitu. Jadi kita lihat BR70 Unilever gitu misalnya. Jadi dari awal kenaikan sini sampai di sini, broker-broker apa aja sih yang beli gitu. Dan siapa saja yang jual ya. Jadi untuk mempermudah itu, untuk mempermudah kita menghitung history ya. Terus yang saya jelaskan tadi juga angka gradient candlestick ya. Jadi angka ini menjelaskan kategori gradient pada candlestick terakhir ya, warnanya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi warna GD2+ di sini mewakili candlestick terakhir. Jadi candlestick terakhir ini kategorinya 2+, seperti itu ya, warnanya hijau tua ya.
Terus apa sih artinya GD konsisten? Biasanya kan di screener itu ada GD konsisten, atau biasanya ada filter GD con 2 sampai GD con 5 gitu. Artinya apa? Artinya di sini candlestick-nya konsisten berwarna hijau beberapa kali. Seperti itu. Jadi di Unilever ini konsisten kebetulan 2 kali. Sebelumnya sempat kuning, tapi sebelumnya juga sempat konsisten hampir 3 kali ya. Jadi yang dihitung misalnya teman-teman mencari saham dengan filter GD Con 3, jadi candlestick terakhir itu warnanya hijau 3 kali gitu ya. Jadi kenapa sih memilih konsisten gitu? Jadi untuk memantau aktivitas bandar atau market maker-nya tiap hari. Apakah ada akumulasi, apakah diam-diam aja, atau misalnya udah mulai ada distribusi, jadi kita lebih mudah gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di contoh saham Unilever ini beberapa kali warna kuning tapi tidak sampai merah. Ya, kemungkinan ini hanya tujuan-tujuan markdown gitu. Maksudnya menurunkan harga tanpa melakukan penjualan ya. Jadi hanya usaha-usaha untuk menurunkan harga tapi membeli lagi lebih banyak di harga lebih bawah seperti itu. Jadi belum pernah merah ya. Nanti tujuannya konsisten juga apa? Misalnya di saham-saham yang berwarna konsisten merah, kita bisa hindari seperti penjelasan saya di awal, konsisten hijau atau mulai kuning, dari merah itu mulai kuning-kuning sedikit hijau, kita bisa pantau ya sampai dia berwarna cenderung hijau gitu ya. Kita melihat juga nanti di indikator dotnya di bawah candlestick itu ya. Selanjutnya ini gradient flow. Jadi ini GD flow, bukan MA atau EMA atau apapun itu moving average, bukan. Jadi gradient flow itu apa? Secara sederhana, gradient flow itu adalah perkiraan money flow atau aliran uang pada suatu saham. Aliran uang ini maksudnya apa? Misalnya retail yang membeli pun aliran uang masuk kan seperti itu. Jadi bukan aliran uang secara harfiah seperti itu ya, artinya ada yang beli sahamnya, ada yang jual, bukan. Jadi aliran uang dari pihak besar yang membeli saham dari pihak yang kecil, atau dari pihak besar membeli saham dari banyak pihak. Itu kan konsep bandarmologi ya. Jadi satu pihak membeli dari banyak pihak begitu ya. Jadi aliran uang dari pihak besar tersebut atau big fund lah bilang, atau apapun sebutannya, market maker, bandar, apapun bisa ya. Jadi simpelnya seperti itu. Nanti buat secara otomatis memilih metode yang digunakannya, apakah MM, FF atau kombinasi. Untuk metode MM itu yang biasa kita gunakan, atau di banyak aplikasi juga menyediakan ini ya. Jadi selisih top net buyer dan seller nanti dibandingkan dengan jumlah net volume, seperti itu. Secara sederhana seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah sempat mendalami bandarmologi sebelumnya pasti tahu rasio-rasio tersebut ya. Kalau foreign flow ini mudahnya pembelian oleh investor asing begitu ya, dengan kode investor itu kode domisili yang sudah dihapus itu ya pada di running trade asing ya. Jadi yang beli asing, yang jual domestik begitu. Ya, untuk foreign flow kalau kombinasi ini keduanya dikombinasikan gitu. Ya, keduanya dikombinasikan. Yang perlu diperhatikan dari gradient flow itu sebenarnya arahnya naik atau turun ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya apakah artinya di atas candlestick ada mengindikasikan suatu hal, atau misalnya berada di bawah candlestick mengindikasikan suatu hal. Jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya karena aksis Y-nya istilahnya ini menggunakan Y aksis yang berbeda dengan candlestick begitu ya, menggunakan Y aksis yang berbeda. Jadi yang paling perlu diperhatikan itu adalah arahnya naik atau arahnya turun begitu, atau cenderung diam ya. Jadi cenderung diam itu maksudnya datar gitu, atau misalnya nggak ada transaksi misalnya di saham-saham yang suspend gitu kan, datar gitu kan, artinya nggak ada kegiatan gitu, baik retail ataupun bandar, kan seperti itu simpelnya ya. Jadi yang dilihat itu arah, bukan posisinya di atas candlestick atau di bawah candlestick begitu ya. Jadi yang dilihat itu arah naik atau turun. Seperti ini pada GD Unilever arahnya naik ya, hampir 70 hari terakhir, 70 hari transaksi ya, arahnya naik ini ya. Arahnya naik artinya ada pihak yang mengakumulasi ya, bisa asing atau big fund lokal. Nanti kita lihat datanya di belakang ya. Kebetulan saya buat juga datanya rangkumannya. Selanjutnya
fungsi yang paling penting itu adalah mengetahui akumulasi atau distribusi, gitu ya. Jadi kalau terjadi akumulasi itu arah flow-nya naik, kalau terjadi distribusi arah flow-nya turun. Jadi kalau ada capital inflow istilahnya arah flow-nya naik, kalau terjadi capital outflow arah flow-nya turun, seperti itu ya. Jadi udah menggunakannya, nggak ada interpretasi lain selain naik dan turun. Gitu. Jadi bila terjadi akumulasi, harapan kita itu sebagai trader adalah harga saham akan dinaikkan, begitu. Ya, jadi kalau misalnya arahnya turun, kita berharap harga saham akan diturunkan. Ya kalau kita bisa short selling misalnya di BI enak gitu, tapi kan nggak bisa ya. Jadi kita berharap selalu harga saham itu naik begitu. Ya, untuk level Fibonacci ini baru dia mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan. Jadi level Fibonacci ini digunakan untuk mempermudah menentukan support dan resisten berdasarkan level Fibonacci retracement. Ya, jadi contoh gampangnya ini saya menggunakan Unilever. Di sini memang gambarnya bagus ya, artinya yang melukis chart ini cukup bagus gitu. Jadi chartnya mengikuti teori-teori Fibonacci ini ya. Jadi ya harganya naik turun di sekitar ini Fibonacci 0 dan Fibonacci 23,6% di sini. Jadi bagus banget yang gambar di sini. Jadi misalnya suatu saat ada penurunan lagi di level Fibonacci ini dan juga terjadi akumulasi lanjutan atau candle masih berwarna hijau dominan, mungkin peluang kita untuk buy on weakness seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah kita menentukan level support dan resisten berdasarkan level Fibonacci. Jadi tidak mengesampingkan level support dan resisten yang teman-teman buat, apakah menggunakan tarikan garis atau menggunakan level MA. Jadi apapun bisa. Sebenarnya kenapa di sini hanya menggunakan level Fibonacci, karena untuk mempermudah saja gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak chartnya ya, bacanya nggak terlalu banyak. Nanti untuk level-level MA gitu bisa kita cek lagi begitu. Ya. Jadi pada chart level support pada garis Fibonacci itu akan berwarna hijau. Sebenarnya kalau teman-teman agak zoom in di chart ini, di chart ini dia warnanya hijau ya. Jadi kalau misalnya dianggap support itu warnanya akan hijau, dan juga dianggap resisten itu warna level Fibonacci warna merah. Di sini juga ada kok di legendnya atau di legendanya, di sini ada warnanya. Jadi dianggap hijau ini dianggap sebagai support gitu. Ya. Lanjutnya, ini bagian kedua, ada dot indikator ya. Dot indikator ini mungkin agak sulit ya mungkin bacanya ya. Tapi saya buat deh, saya jelaskan untuk mempermudah cara bacanya ya. Karena cukup banyak ada 5 kotak gitu misalnya. Indikator lain atau dibuat oleh teman-teman yang lain gitu kan cuma 3 mungkin gitu ya. Tapi di sini ada 5. Mungkin membingungkan atau membuat. Tapi saya jelaskan fungsinya di sini. Ya. Jadi yang ada di bawah candlestick itu dot indikator itu sebenarnya mewakili yang di bawah ini, analisa yang digunakan gitu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan di bawah chart itu ada 5 kotak ini, 5 kotak dot 1 2 3 4 5. Urutan dot indikator itu sesuai dengan urutan yang di catatan kaki itu. Jadi dot 1 itu analisa bandarmologi, dot 2 itu retailmologi, dot 3 itu konsistensi akumulasi dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu. Fungsi utamanya itu adalah mengetahui indikator yang mendukung kategori gradien suatu saham. Jadi misalnya suatu saham ini kan dot indikator Unilever. Ini nanti di candle terakhir tadi kan GD-nya 2+ ya, kategorinya 2+. Kita lihat ternyata yang menyusun ini adalah bandarmologinya oke, retailmologinya oke, konsisten akumulasi juga oke, cuma moving average-nya mungkin belum crossing terhadap moving average tertentu gitu. Tapi nanti kalau misalnya terjadi breakout terhadap MA tertentu, nanti MA ini pasti hijau seperti ini. Yang sebelumnya ya mungkin di awal-awal kenaikan ini hijau pekat semuanya. Kalau seperti ini biasanya kalau dot 4-nya ini udah nyala, biasanya udah naik terus harganya begitu ya. Jadi dot 5 itu hanya volume dibandingkan dengan MA volume dan juga dibandingkan dengan akumulasi distribusi begitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat volumenya ternyata cukup oke. Bandarnya aktif bertransaksi seperti itu ya. Jadi urutan dot indikator itu sesuai dengan catatan kaki pada bot ya. Hijau itu artinya oke dan orange itu artinya not oke, itu black lah. Artinya belum on, masih off gitu ya.
Oke, itu untuk dot indikator hanya itu ya. Jadi yang penting itu kita mengetahui indikator yang mendukung gradien suatu saham. Seperti catatan kakinya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 indikator utama atau analisa utama yang digunakan di sini untuk menentukan gradien. Selanjutnya bagian ketiga itu adalah volume dan partisipasi asing. Ya, untuk indikator volume ini cukup sering digunakan, jadi semua analisa pasti ada, semua alat untuk analisa ada. Pemberian warna kalau dibuat ini karena candlenya sudah sudah diwarnai ya sesuai gradiennya. Jadi merah itu kalau volumenya, kalau harga close itu di bawah harga open gitu. Jadi istilahnya candlenya secara candle biasa itu warnanya merah. Jadi kalau hijau itu artinya candlenya hijau gitu, bullish, harga closing di lebih tinggi daripada harga opening gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Jadi kita lihat di sini candle terakhir ternyata volumenya hijau. Jadi ya di sini kan terakhir juga candlenya Pak Doji ya. Ya kita anggap Doji di sini digambar hijau gitu ya, diwarnai hijau. Terus kenapa sih dimunculin indikator partisipasi asing bukan MA volume gitu. Jadi untuk menghemat tempat aja sebenarnya ya. Jadi tujuannya itu menampilkan partisipasi asing itu adalah karena digunakan untuk memperkirakan apakah investor asing aktif bertransaksi atau menggerakkan harga saham tersebut gitu ya. Jadi ini contohnya di saham Unilever juga, partisipasi asingnya 44%-nya. Jadi sini harga rata-rata bukan partisipasi pada saat hari terakhir transaksi. Jadi di sini partisipasi asing yang diambil rata-ratanya. Saya ambil rata-rata sekitar 20 hari. Itu ya. Jadi kita ambil rata-rata di sini. Jadi tujuannya itu, kenapa dimunculkan partisipasi asing. Jadi pada saham-saham yang partisipasi asingnya cukup besar gitu, kita bisa mempertimbangkan menggunakan analisa foreign flow di situ. Itu ya. Jadi kalau ada saham-saham yang partisipasi asingnya kecil tapi asing seolah-olah akumulasi di situ, mungkin bisa kita abaikan kecuali memang korelasinya cukup bagus gitu ya. Nanti untuk korelasi saya jelaskan di belakang apa sih artinya dan secara analisa chart gradien ini gunanya untuk apa gitu ya. Selanjutnya, nah ini net GD dan korelasi GD. Di sini saya jelaskan indikator net GD ini sebenarnya adalah perkiraan akumulasi dan distribusi market maker yang ditampilkan dalam grafik histogram. Jadi yang di grafik candlestick tadi itu kan sudah dibuat atau di plot seperti garis begitu ya, seperti garis. Kalau yang di sini net GD ini untuk menggambarkan secara histogram. Jadi kita bisa memperkirakan dalam satu hari tersebut akumulasinya berapa puluh ribu lot. Jadi untuk yang di atas perkiraan akumulasi menggunakan rupiah, untuk net GD ini menggunakan lot gitu. Ya ada dua mode. Jadi ada beberapa teman-teman juga menanyakan arti warna hijau itu apa. Jadi arti warna hijau kalau untuk net GD itu terjadi akumulasi, ya, terjadi akumulasi dan juga histogramnya berada di atas 0, gitu artinya akumulasi. Kalau merah ini terjadi distribusi atau ada penjualan oleh pihak-pihak besar seperti itu ya. Dan juga bot secara otomatis memilih metodenya. Jadi net GD ini mewakili gradient flow yang di candlestick tadi, gitu ya. Bisa MM, bisa FF atau kombinasi MM dan FF. Ya. Angka lebih besar dari 0 itu berarti akumulasi dengan histogram berwarna hijau. Dan angka lebih kecil dari 0 itu berarti distribusi dengan histogram berwarna merah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak terlalu peduli sama berapa angkanya, berapa besaran akumulasinya, tinggal lihat histogramnya apakah hijau, apakah merah gitu. Ya, jadi di sini juga nanti ada filter pada bot juga ada filter net GD. Filter net GD kita bisa mencari yang konsisten akumulasi. Gitu. Misalnya pada contoh-contoh di sini yang terus hijau selama beberapa hari. Begitu disebut konsisten akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang screening saham, mencari saham dengan net GD yang konsisten akumulasi bisa. Ya nanti untuk selengkapnya bisa baca penjelasan di custom screener-nya gitu ya. Dan juga di sini ada korelasi GD.
sebenarnya apa sih korelasi itu gitu ya? Korelasi itu sebenarnya adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah acak atau antara dua variabel gitu ya. Jadi variabel di sini sebenarnya ada dua, variabel net GD atau akumulasi dan distribusi dan juga perubahan harga. Jadi variabel itulah yang dicari korelasinya gitu. Jadi pada korelasi di saham Unilever ini ternyata korelasinya itu dengan koefisien 0,74. Kalau secara statistik ini koefisien 0,74 ini berarti kuat ya, korelasinya kuat. Jadi pada saat net GD-nya berwarna hijau gitu artinya histogramnya hijau-hijau begini kemungkinan harga akan dinaikkan. Begitu juga dengan histogramnya merah-merah seperti ini, harga kemungkinan diturun seperti itu karena korelasinya cukup kuat ya. Jadi indikator korelasi GD ini adalah hubungan antara net GD terhadap perubahan harga saham seperti itu. Jadi semakin besar koefisiennya sampai mendekati koefisien 1 atau korelasi sempurna, itu biasanya sangat kuat seperti itu. Cuma jarang biasanya ada ya. Terus kenapa indikator ini ditampilkan? Jadi untuk mengetahui apakah gradient flow atau net GD ini berpengaruh terhadap perubahan harga saham gitu. Jadi kalau misalnya korelasinya 0,02 bisa kita abaikan analisa ini gitu. Bisa kita abaikan karena apa? Karena kalau kita mengikuti bisa kita salah ikut. Itu misalnya harga arah flow-nya naik, ternyata korelasinya misalnya minus gitu. Jadi kita bisa aja istilahnya salah mengikuti, ternyata metode ini salah gitu. Tapi bot sudah mengurangi itu karena sejak update algoritma kedua sudah mengurangi itu. Jadi untuk konsisten akumulasi itu sudah ada sedikit perubahan untuk indikator korelasi ini begitu ya. Jadi biasanya angka korelasi pada net GD itu adalah positif gitu. Jadi arahnya itu misalnya terjadi pembelian arah harga akan naik dan jika terjadi distribusi gitu arah harga akan turun gitu ya. Selanjutnya net retail. Kalau retail ini sebenarnya kebalikan dari net GD gitu ya. Jadi misalnya ini kita lihat di sini ya. Indikator net retail ini adalah perkiraan penjualan atau pembelian oleh investor retail yang ditampilkan dalam grafik histogram. Kalau untuk di chart gradient tidak ditampilkan retail flow. Nanti retail flow bisa dicek di chart retailnya sendiri dengan kode RT spasi kode saham. Nanti bisa dicek di situ retail flow-nya seperti apa. Jadi ada plotnya di candlestick-nya seperti itu. Jadi angka 0 lebih besar dari 0 itu berarti pembelian. Kalau di net retail ini atau di histogram ini warnanya merah gitu. Jadi kalau misalnya terjadi penjualan atau investor-investor retail melakukan penjualan itu histogramnya berada di bawah 0 ya, net retailnya itu minus dan histogram berwarna hijau. Jadi nggak bingung misalnya pada saat membaca kita melihat net retailnya hijau itu bukan berarti retailnya melakukan pembelian. Jadi retail itu melakukan penjualan karena memang ujung-ujungnya bursa saham itu sebenarnya pertemuan antara market maker dan juga investor retail gitu. Jadi adu pintar aja gitu. Adu pintar aja. Ya. Jadi di sini perkiraan net GD misalnya kita anggap di sini ya. Di sini hijau-hijau terus ya, melakukan pembelian. Ternyata secara analisa net retailnya hijau-hijaunya turun jadi melakukan penjualan gitu. Jadi hijau di net GD berarti pembelian atau akumulasi dan juga kalau hijau di net retail itu artinya retail melakukan penjualan gitu. Jadi harus ada pihak yang membeli dan menjual kalau terjadi transaksi kan. Kalau misalnya hanya pindah-pindah barang dari antar teman market makernya itu kan bukan gini jadinya ya, atau istilahnya cuma memaintain volume aja gitu. Jadi kalau misalnya transaksi yang beneran itu ya mungkin seperti ini. Ada perpindahan barang dari retail, kita anggap banyak pihak ke satu pihak, nanti pada saat pihak besarnya atau big fund melakukan penjualan dari satu pihak ke banyak pihak, seperti itu ya. Lanjut untuk net retail dan korelasi retail. Jadi sama, nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Sama, jadi net retail di sini
dibandingkan dengan perubahan harga, bagaimana korelasinya gitu atau hubungannya mereka berdua ini hubungannya seperti apa gitu ya. Ya, jadi indikatornya kenapa ditampilkan sama. Jadi untuk mengetahui apakah net retailnya ada berpengaruh atau tidak terhadap perubahan harga ya. Biasanya angka korelasi pada net retail ini negatif gitu. Jadi kalau tadi net GD itu angka korelasinya, koefisien korelasinya positif, di sini koefisien korelasinya negatif gitu ya. Yang artinya negatif itu apa? Artinya itu berkebalikan. Jadi pada saat terjadi penjualan oleh investor retail, maka harga kemungkinan akan naik atau sebaliknya. Jadi kadang kan ada istilah seperti ini ya, mungkin mungkin teman-teman mengalami juga. Biasanya setelah cut loss harga malah terbang. Biasanya kan seperti itu. Atau misalnya setelah TP harga saham malah terbang. Atau misalnya setelah beli harga saham malah turun. Biasanya seperti itu. Jadi istilahnya korelasinya itu negatif seperti itu ya. Jadi itu mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu karena saya juga sering merasakan hal seperti itu. Setelah TP berharap harga turun ternyata malah tambah naik gitu ya. Atau misalnya setelah kena resisten kita harap harganya mantul ke bawah ternyata malah naik. Ini kejadian di saham Raja kemarin. Ya, jadi ya cukuplah rezekinya mungkin diambil sama orang nggak apa. Cukup segitu. Jadi ini secara statistik ya. Jadi pelajarannya sedikit sharing-sharingnya sedikit ke ilmu dasar statistik, hanya korelasi aja. Jadi ini menurut Sugiono 2007 ya, untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu sebagai berikut. Ya. Jadi di sini seperti ini ada rentang-rentangnya ya. Jadi seperti yang tadi pada GD Unilever itu korelasinya 0,74. Jadi korelasinya kuat terhadap perubahan harga. Jadi kalau kita pantau itu ada net GD-nya tadi itu tipenya dia MM dan FF. Tipenya MM dan FF, jadi kemungkinan ada campur tangan asing di situ. Jadi kita bisa pantau juga investor asing, apakah tetap melakukan pembelian atau melakukan penjualan gitu. Jadi korelasi ternyata kuat. Korelasi kuat di sini kita bisa menggunakan metode itu ya. Jadi kebalikan untuk retail. Kalau untuk retail itu minus, jadi negatif sangat rendah gitu. Misal korelasinya negatif kuat seperti itu ya. Jadi artinya berkebalikan ya terhadap yang dilakukan sama market maker-nya seperti itu ya. Jadi kebalikan antara retail dan market maker ini sebenarnya kebalikan ya. Jadi korelasinya biasanya negatif kalau retail itu. Negatif. Jadi untuk bacanya nanti diusahakan kalau untuk panduan yang lama dibuat itu saya gunakan korelasi lebih dari 0,3 kalau untuk net GD atau korelasi MM-nya. Kalau untuk retail itu kurang dari minus 0,3. Jadi ambil yang korelasinya rendah, ya, rendah atau sedang lah begitu. Jadi kebetulan di bot juga ada filter atau custom screener itu untuk memfilter korelasi, ya korelasi. Saat ini ada M korelasi, market maker korelasi, ada juga F korelasi dan juga R korelasi. Jadi nanti untuk penjelasan lebih lanjut bisa baca di penjelasan custom screener ya. Saya lanjut di sini dulu. Ya, korelasi positif dan korelasi negatif seperti ini. Jadi ini contoh yang paling gampang ya. Jadi pada saat misalnya di sini kita anggap perubahan harganya naik, dan di sini pembelian, ya, aksis X-nya pembelian. Jadi pada saat market maker menambah pembelian, gitu, menambah jumlah pembelian, dan ternyata harga naik, begitu. Jadi maksud korelasi positif itu seperti itu. Harga malah naik. Misalnya melakukan sedikit pembelian, harganya cenderung diam atau misalnya sedikit turun, gitu ya. Jadi korelasi negatif itu kebalikannya. Kalau retail menambah pembelian, ternyata harganya malah turun, gitu. Atau misalnya harga bisa minus, gitu. Jadi kalau retail jual, malah harganya naik. Gitu. Korelasi negatifnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada korelasi ya nggak bisa dipakai, gitunya. Yang tadi itu flow-nya, ya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan menggunakan korelasi atau tidak. Tapi untuk algoritma yang kedua atau versi 2 ini, angka korelasi bisa diabaikan, cuma tetap perhatikan gradiennya.
Ya, kalau udah merah-merah kalau bisa dihindari dulu. Jadi kalau sahamnya candlenya merah-merah, pekat, apalagi harga sahamnya turun terus, bisa dihindari dulu seperti itu ya. Jadi contohnya ini korelasi positif dan korelasi negatif. Jadi ini pada korelasi positif di chart GD UNVR. Jadi korelasi positif itu maksudnya ini, flow-nya naik dan harga saham juga naik seperti ini ya. Jadi korelasinya positif. Dan juga kalau kebalikannya, kalau retail itu korelasi negatif, flow-nya turun tapi harga saham naik begitu ya. Jadi sesuai dengan data yang kita dapat tadi ya, data transaksi harian kita olah secara statistik, yang didapatkan seperti ini. Ternyata pada saat big player atau entah asing, ya mungkin ada unsur asing di sini melakukan pembelian, harga saham naik. Dan juga pada saat retail melakukan penjualan, bisa taking profit, bisa juga cut loss begitu, harga saham malah naik ya. Jadi ini korelasinya, korelasi GD-nya kuat ya, untuk korelasi retailnya negatif kuat ya. Di sini ya, saya berikan contoh juga untuk, nah ini dia, market maker versus investor retail ya. Jadi pada saat ini melakukan pembelian, harus ada penjualan oleh retail seperti itu ya, yang untuk kenaikan harga yang bagus seperti itu ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya harga saham naik tapi kecenderungannya ini merah, jadi untuk teman-teman yang membeli saham seperti itu, kalau bisa sell on strength aja, jadi kalau jual aja gitu, dengan harapan mungkin diturunkan lagi, diakumulasi di harga bawah seperti itu ya. Ini market maker versus investor retail, jadi ini menggambarkan juga apa yang terjadi ya. Kebetulan ini juga hampir mirip-mirip pada saat melakukan ini, apa namanya, terjadi spike di sini, akumulasi, ternyata investor retail di spike di sini ada melakukan penjualan seperti itu ya. Jadi indikator ini cukup mewakili apa yang terjadi di market ya. Apakah ada akumulasi atau distribusi, yang dilihat juga dari ini korelasinya seperti apa gitu. Korelasinya seperti apa ya. Dan juga ini contohnya, jadi peta kepemilikan Unilever bulan Juni lalu, ternyata memang ada unsur investor asing di sini. Asing melakukan pembelian, ya ini melakukan pembelian, dan juga secara peta kepemilikan memang ternyata investor asing melakukan pembelian di sini menambah kepemilikan sebesar 1,5%. Ya, jadi pada akhir Juni kemarin kepemilikan asing itu 55,19%. Gitu. Jadi ternyata memang metode ini digabungkan juga dengan data dari SEI di sini, begitu ya. Ternyata memang gradient flow ini ada unsur foreign-nya dan juga diwakili juga dengan data ini, ya. Lanjut ini juga investor retail ya, ada retail flow di sini ternyata terjadi penurunan ini pada bulan Juni sekitar ini ya, bulan Juni di sini. Dan juga memang ternyata investor retail itu melakukan penjualan di sini, mengurangi kepemilikannya di Unilever sebesar 1,12% gitu. Ya, jadi harus ada pihak yang menjual dan ada pihak yang membeli. Untuk disebut itu akumulasi. Di sini biasanya pihak yang membelinya lebih sedikit pihak dibandingkan dengan investor retail. Jadi investor retail itu pada peta kepemilikan itu digambarkan paling banyak itu pada lokal individual gitu. Jadi kenapa di chart gradient atau chart apapun bisa retail itu pada pojok kanan atas bagian bawah ya, tombol itu ada pilihan kepemilikan. Jadi untuk mempermudah kita menampilkan data ini gitu. Walaupun datanya telat 1 bulan, jadi untuk hanya gambaran apakah memang metode yang digunakan pada bot ini memang seperti itu. Jadi misalnya pada bulan Juni ternyata memang arah flow-nya naik, apakah memang mewakili ada yang mengakumulasi begitu ya. Begitu juga sebaliknya retailnya, kita harus lihat juga di sini peta kepemilikan dari ini lokal individual ya, atau mayoritas investor retail ada di tipe investor di sini. Lanjut itu ini contoh peta kepemilikan Antam yang memang harganya turun terus dari 2.500 ke harga 1.500 ya. Jadi di sini pada bulan Juni, di sini gradient flow-nya MM dan FF ya.
Jadi di sini memang asing melakukan penjualan, ya, mengurangi porsi kepemilikannya di Antam. Dan juga di sini memang ada pihak-pihak yang menjual sahamnya. Di sini kita lihat, ternyata ada asuransi dan juga reksadana yang istilahnya jualan, ya, jualan besar-besaran. Ternyata yang nampung itu siapa? Ya, di sini juga diwakili oleh arah gradient flow-nya yang turun. Jadi ada pihak-pihak melakukan distribusi di sini. Ternyata memang pada saat bulan Juni kemarin pihak yang melakukan distribusi tersebut adalah salah satu dari asuransi, entah asuransinya apa kan, dan juga reksadana gitu. Datanya ada. Di sini juga gradient flow-nya mewakili, ya. Anggaplah bulan Juni itu di sini 20 hari terakhir, ya. 20 hari yang lalu di sini, sekitar sini. Oh. Dan juga ternyata pihak yang membeli itu adalah lokal individual, menambah kepemilikan saham di Antam 6%. Jadi pada saat bulan Juni ini ternyata lokal menambah kepemilikan, atau lokal individual atau investor retail menambah kepemilikan. Digambarkan juga dengan retail flow di sini gitu. Jadi metode ini setidaknya memberi gambaran apa yang sedang terjadi. Jadi kita bisa melakukan tindakan atau action sesuai data yang diberikan, seperti itu. Oke, sekian untuk materi sharing-sharing hari ini. Sekarang saya mau buka untuk kelas tanya jawabnya. Nanti di situ kita sharing-sharing lagi, atau ada yang mau ditanyakan bisa di situ. Ya, untuk yang kurang jelasnya. Nanti untuk video ini saya rekam, nanti saya share di grup, ya, untuk link YouTube-nya juga. Nanti biar bisa ditonton ulang. Oke, sekian untuk sharingnya. Yang mau bertanya saya silahkan sekarang. Oh. Anh vừa tao vậy. Anh juga kemana? Buat ada apa? Material. Oh, material ini. Oh. Oh, bakit sih kamu? Pak. Rendam sih ya kemana? Oh, itu rendam. Oh, sama lain. Oh. Thôi bánh này. Nhà nó phải chạy đoạn đoạn. Đoạn thì thôi là. Một lần nâng cao. À đúng. Thôi là gì vậy? Nhưng mà mỗi cái gì? Yêu gì? Ini lah ada kan, ya. Kalau ada kuat yang udah biasa lah, lanjut dulu. Kita kalah sih, tinggal ate. Malam dok. Selamat malam.